Kota Lytton di New South Wales, Australia adalah sebuah kota kecil dengan populasi sekitar 10.000 penduduk. Pada tahun 2015, seorang wanita cantik bernama Stephanie Scott yang berusia 26 tahun akan mengadakan pernikahan dengan tunangannya Aaron. Pasangan itu telah berteman sejak kecil. Mereka bermain olahraga bersama sampai mereka dewasa dan tetap berteman baik sampai pesta ulang tahun Aaron yang ke-21, di mana hubungan mereka berkembang menjadi sebuah hubungan romantis. Stephanie digambarkan oleh keluarganya sebagai orang yang hangat dan cerdas dengan senyum lebar. Ia sangat mirip dengan ayahnya dalam hal karir. Ayahnya Roberts adalah seorang guru, dan Stephanie mengikuti jejak ayahnya. Ia juga menjadi seorang guru dan mengajar bahasa Inggris serta drama di sekolah menengah atas Lytton. Stephanie mencurahkan begitu banyak waktu untuk murid-muridnya dan sangat berdedikasi terhadap pengajarannya. Rekan-rekannya juga memiliki rasa hormat dan kagum yang besar terhadapnya. Tanggal 11 April 2015 akan menjadi hari pernikahan Aaron dan Stephanie. Si perfeksionis Stephanie telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk menyiapkan setiap detail kecil. Ia juga sudah memberitahu orang-orang bahwa kedatangan mereka akan menyempurnakan hari bahagianya nanti. Stephanie baru saja mengadakan pesta lajang. Bulan madu di Tahiti juga telah dipesan, dan satu-satunya hal yang tersisa untuk dilakukan pasangan itu sekarang adalah menyempurnakan dansa pertama mereka. Sekitar 1 minggu sebelum hari pernikahan mereka, Aaron bertanya apakah Stephanie ingin ikut dengannya keluar kota untuk pesta. Tetapi Stephanie berkata, dia harus menyelesaikan beberapa tugas untuk diberikan kepada murid-muridnya saat dia pergi berbulan madu nanti. Tanggal 5 April 2015 adalah hari Minggu Paskah, dan sekitar pukul 11 pagi Stephanie menuju ke sekolahnya untuk mengantarkan serah terima kepada guru pengganti. Stephanie memarkir mobilnya di luar dan kemudian berjalan untuk bertemu dengan seorang rekan yang tinggal di dekat sekolah. Mereka berdua membuka kunci gerbang dan masuk ke dalam sekolah bersama. Setelah itu, Stephanie mengunci gerbang dan meletakkan kuncinya di dalam tas. Ia kemudian langsung menuju ke ruang staf guru bahasa Inggris. Di sana, dia mengirim email ke perusahaan bis untuk mengkonfirmasi transportasi para tamu pesta pernikahannya. Setelah itu, dia bekerja selama beberapa jam lagi. Lega karena semua tugasnya akhirnya beres, Stephanie meninggalkan ruangannya dan berjalan menuju gerbang sekolah. Aaron tahu Stephanie akan pergi selama beberapa jam. Tetapi ketika matahari mulai terbenam dan masih belum ada kabar darinya, dia sudah merasa ada sesuatu yang salah. Aaron telah mengirimi Stephanie pesan malam sebelumnya, serta di pagi harinya, dan segera mendapatkan balasan. Tetapi sejak sore, dia tidak mendapat balasan apapun dari Stephanie. Di hari Minggu itu, Aaron pulang sekitar jam 7:20 malam, tetapi masih belum ada tanda-tanda dari Stephanie, dan mobilnya tidak ada di luar. Aaron mencoba untuk tidak panik, berharap mungkin Stephanie hanya membutuhkan sedikit ruang untuk lepas dari kesibukan persiapan pernikahan. Akan tetapi, benar-benar menghilang seperti ini bukan kebiasaan Stephanie, dan di hari sebelumnya, dia telah memberitahu semua muridnya tentang gaun dan makanan di pernikahannya. Terlihat seperti sangat bersemangat dan siap untuk hari besar mereka. Karena lelah, Aaron kemudian tidur dan bangun lebih awal. Dia mengirimi Stephanie pesan lagi sebelum dia mulai menelepon keluarganya. Namun tidak ada yang mendengar kabar dari Stephanie. Pada pukul 4:30 sore itu, sudah 24 jam sejak terakhir ia mendengar kabar dari Stephanie. Aaron memutuskan untuk pergi ke kantor polisi Lytton dan melaporkan tunangannya hilang. Karena mobilnya juga tidak ada, polisi mempertimbangkan kemungkinan Stephanie mengalami kecelakaan. Mungkin terguling ke selokan atau sungai kecil dan terjebak di sana. Helikopter dikerahkan untuk melakukan pencarian di sekitar daerah itu, dan petugas polisi langsung dikerahkan juga untuk memeriksa di sekolah.
Pemeriksaan alarm di dalam kelas Stephanie menunjukkan bahwa dia telah menonaktifkan pada pukul 13:31 dan mengaktifkan kembali pada pukul 13:38 di hari Minggu kemarin. Jadi polisi tahu bahwa dia pasti ada di sana saat itu, tetapi setelahnya keberadaannya masih misteri. Polisi mencoba menggunakan Find My iPhone, tetapi ternyata tidak aktif. Ditemukan juga bahwa tidak ada aktivitas di rekening bank atau media sosialnya sejak Sabtu tanggal 4 April. Stasiun berita lokal memuat berita hilangnya Stephanie, dan ratusan sukarelawan keluar membantu mencarinya. Tetapi Stephanie tak kunjung ditemukan. Seorang saksi yang berada di sekitar SMA Lytton pada hari Minggu Paskah mengatakan bahwa pada pukul 2 siang, dia mendengar suara-suara yang terdengar seperti benda-benda dipindahkan atau diseret di lantai. Dia ingat dia juga melihat mobil Stephanie di sana, tapi tentu saja tidak memikirkan ada sesuatu yang buruk terjadi. Saksi lain yang bekerja di sekolah mengatakan kepada detektif dia melakukan percakapan janggal dengan salah satu petugas kebersihan sekolah pada Senin pagi berikutnya. Karena di sekolah saat itu penuh dengan spekulasi, gosip, dan kekhawatiran, saksi itu bertanya kepada petugas kebersihan apakah dia pernah melihat Stephanie sebelum dia menghilang. Petugas kebersihan itu berkata dia tidak melihatnya. Ketika saksi itu kemudian bertanya apakah menurutnya Stephanie mungkin telah melarikan diri karena tidak siap dengan pernikahan, petugas itu berjalan keluar dan cekikikan dengan tidak pantas yang membuatnya merasa tidak enak. Saksi itu juga memperhatikan bahwa wajah petugas kebersihan itu terlihat dipenuhi goresan. Petugas kebersihan itu bernama Vincent Stanford yang berusia 24 tahun. Saat polisi menanyainya, Vincent berkata dia tidak melihat Stephanie saat dia di sana, dan dia hanya sebentar berada di sekolah karena harus pergi ke toko untuk membeli makanan, sehingga tidak bisa membantu mereka. Lantas dia berkata, "Tapi, hei, semoga berhasil dengan pencarianmu." Polisi kemudian menelepon toko yang dia klaim pergi ke sana Minggu sore itu, dan toko itu mengatakan bahwa hari itu mereka tutup. Akibatnya, Vincent sekarang menjadi orang yang dicurigai. Polisi kemudian pergi untuk mewawancarainya lagi. Vincent tinggal di rumah ibunya, dan ketika polisi tiba, Vincent tidak ada di sana, tetapi ibunya memberikan izin polisi untuk berjalan di rumahnya dan melihat-lihat. Di sinilah mereka menemukan satu set kunci dengan gantungan merah dan putih yang cocok dengan ciri-ciri kunci milik Stephanie. Beberapa saat kemudian, Vincent pulang ke rumahnya. Polisi segera menyita kendaraannya dan menemukan beberapa papan di belakang mobil dengan noda darah di atasnya. Di bagian luar depan rumah, polisi melihat beberapa jejak ban yang tidak sama dengan kendaraannya. Mereka juga menemukan kondom bekas di tanah, sedangkan pembungkusnya ditemukan ada di dalam kamar tidurnya. Polisi kemudian bertanya di mana dia hari itu, dan Vincent memberitahu mereka bahwa dia sedang pergi keluar mengambil foto sambil menunjuk ke kamera di kursi penumpang depan. Lalu polisi itu bertanya apakah mereka bisa melihatnya, dan Vincent mengizinkannya. Ketika polisi menyalakannya, gambar pertama yang mereka temukan adalah mayat wanita yang terbakar tergeletak di daerah hutan. Dia memberitahu mereka bahwa itu hanya dari film, dan dia mengambilnya karena dia pikir itu lucu. Polisi tahu apa yang mereka lihat itu adalah tubuh Stephanie. Vincent Stanford langsung ditahan sehubungan dengan hilangnya dan kemungkinan pembunuhan Stephanie Scott. Setelah dilakukan pemeriksaan, ponsel dan laptop Vincent penuh dengan foto gadis di bawah umur, baik dari dalam SMA Lytton dan juga dari internet, dalam berbagai situasi dan grafis seksual yang mengejutkan, termasuk dengan binatang. Ada juga foto wanita yang dia ikuti keliling kota tanpa mereka sadari. Meskipun polisi belum menemukan tubuh Stephanie, pada tanggal 9 April, Vincent Stanford dituduh telah membunuh Stephanie.
Mereka terus mencoba untuk menemukan jenazah Stephanie di area yang terdapat pada foto-foto tersebut. Pada tanggal 10 April 2015, 5 hari setelah Stephanie terakhir terlihat, saksi lain datang ke kantor polisi dan mengatakan bahwa dia telah melihat sebuah kendaraan di dekat kanal sebelum jam 4 sore pada hari Minggu Paskah. Dia mengatakan seorang pria keluar dari mobil dan melempar apa yang tampak seperti laptop ke dalam air sebelum melaju kencang pergi. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk menemukan laptop tersebut dan dipastikan bahwa laptop itu adalah milik Stephanie. Pencarian terhadap Stephanie akhirnya berakhir. 60 mil dari SMA Lytton dan hanya sehari sebelum hari pernikahannya, mayat Stephanie Scott yang sudah terbakar ditemukan di sebidang tanah woodland di Taman Nasional Kokopara. Stephanie telah dipukul di kepala 40 kali dan penyebab kematiannya adalah trauma benda tumpul. Dia juga telah ditusuk di leher sebelum dibuang dan dibakar. Dikonfirmasi para ahli bahwa foto-foto di ponsel Vincent sangat pasti adalah Stephanie. Vincent kemudian menghubungi polisi secara sukarela dan meminta untuk berbicara dengan mereka. Vincent yang saat itu berada di selnya tidak tahu bahwa tubuh Stephanie telah ditemukan. Vincent duduk dan memberitahu polisi semuanya, termasuk di mana mereka dapat menemukan Stephanie. Vincent memberitahu mereka bahwa begitu dia melihatnya, dia memiliki dorongan untuk membunuhnya. Vincent segera pulang untuk mengambil apa yang dia sebut sebagai alat ruda paksa yang mencakup borgol, Viagra, pisau, dan produk pembersih. Dalam perjalanan, dia mencari tahu tentang ruda paksa pengantin di Google serta mencari tentang nekrofilia. Dia kembali tepat ketika Stephanie berkemas untuk pergi. Saat Stephanie berjalan keluar, dia melewati Vincent dan tersenyum kepadanya, berkata, "Aku akan pulang. Selamat Paskah." Vincent tiba-tiba menyergapnya dan menariknya ke dalam ruang penyimpanan. Can you tell me where you got those scratches from? Several of them are from Stephanie Scott And how did she do that? with her fingernails. And when did she do that? And I tried to kill her when I killed her. When you killed her? Yes. Okay, so you say that you've... Can you just tell me exactly what happened when she walked... When you first... You said you were waiting for her to come out, were you? You were waiting for her to finish her work? Yes. Okay. What exactly happened then? When she finished her work, what did you do? I picked her up from behind with my right hand over her mouth and my left hand around her middle. I dragged her into the store. I closed the door behind us, chucked her on the floor, and I beat her to death. You say with your fists? Yes. Did you use any other weapon? I did use a knife as well. Vincent kemudian ingat bahwa dia merasa lapar dan pulang ke rumah untuk makan sandwich dan minum kopi, meninggalkan Stephanie yang tergeletak di lantai ruang penyimpanan. Setelah menghabiskan makanannya, ia kembali ke sekolah meletakkan tubuh Stephanie di bagasi mobilnya sendiri sebelum masuk kembali untuk membersihkan ruang penyimpanan. Setelah itu, dia mengemudikan mobil Stephanie ke rumahnya, meninggalkannya di parkir di luar, kemudian berbincang dengan ibu dan saudara laki-lakinya. Pada Senin dini hari, Vincent mengendarai mobil Stephanie ke Taman Nasional Kokopara, menurunkan mayat Stephanie, melepaskan pakaiannya, dan kemudian menyiram bensin dan membakarnya. Vincent juga mengambil cincin pertunangan dan cincin kelulusan Stephanie, kemudian mengirimkannya bersama dengan SIM Stephanie ke saudara kembar identiknya, Marcus, yang tinggal di Adelaide. Marcus kemudian menjual cincinnya di toko perhiasan dan menghancurkan SIM Stephanie. Meskipun Vincent berusaha untuk menyangkal adanya penyerangan seksual, petugas tahu bahwa ini tidak benar, dan Vincent juga akan menghadapi tuduhan lebih lanjut atas penyerangan seksual dan menyebabkan cedera tubuh yang sebenarnya. Vincent Stanford lahir di Australia, tetapi keluarganya telah pindah ke Belanda ketika dia baru berusia 3 tahun, sebelum pindah kembali ke New South Wales kemudian. Dia memberitahu polisi bahwa dia bermimpi tentang membunuh seseorang
sejak usia 7 tahun dan pernah mencekik gurunya ketika dia berusia 12 tahun. Teman-teman sekelasnya biasa memanggilnya Psycho karena ledakan kekerasan yang dilakukannya. Vincent dipaksa untuk mengikuti sekolah perilaku karena perilakunya yang sulit diatur, melakukan kekerasan, dan tidak bisa beradaptasi secara sosial. Dia kemudian dirawat di pusat psikiatri remaja, di mana dia didiagnosis dengan autisme dan gangguan perilaku memberontak. Setelah dibebaskan, Vincent memberitahu polisi bahwa dia ingin pergi ke universitas atau bergabung dengan Angkatan Darat, tetapi dia ditolak oleh keduanya. Setelah itu, dia mendapatkan serangkaian pekerjaan sebelum mendapat pekerjaan sebagai pembersih di SMA Leiden. Awalnya dia hanya dipekerjakan dengan kontrak 5 minggu, tetapi ini telah diperpanjang. Sewaktu bekerja di sekolah, dia sering mengintai di toilet perempuan ketika para siswa sedang beristirahat makan siang. Setelah memeriksa ponselnya lebih dalam, polisi menemukan bahwa Vincent telah mengintai seorang gadis berusia 12 tahun di sekolah dan 2 wanita lain yang bekerja di toko terdekat sebelum dia membunuh Stephanie. Mereka menemukan hampir 2.000 foto anak berusia 12 tahun di teleponnya, dan dia bahkan telah menulis tentang gadis itu di sebuah jurnal. Dia telah mengikuti rumahnya beberapa kali dan mulai mencatat ketika gadis itu keluar dan siapa lagi yang ada di rumahnya. Salah satu tulisannya adalah, "Di rumah sendirian, pukul 15:40, cukup waktu untuk menculik." Polisi memperkirakan bahwa awal target yang dia tuju adalah gadis muda ini, dan ketika rencana ini tidak terjadi, Vincent pergi ke sekolah tempat dia mengincar Stephanie. Hasil pemeriksaan dari dalam kendaraan Vincent menunjukkan bahwa noda darah pada papan itu adalah milik Stephanie. Di dalam rumah Vincent, mereka menemukan darah Stephanie pada pisau, beberapa paket kondom, dan juga branya. Penduduk Leiden menghadiri acara penghormatan terakhir untuk Stephanie. Semua orang mengenakan warna kuning, warna favoritnya, dan lagu yang seharusnya menjadi lagu dansa pertama mereka, Keith Urban's Making Memories of Us, dimainkan saat semua orang mengucapkan selamat tinggal. Acara itu dihadiri sekitar 1.000 orang dan diadakan di tempat di mana pesta pernikahan pasangan tersebut seharusnya dilaksanakan. Polisi kemudian mengumumkan bahwa mereka telah melakukan penangkapan kedua. Saudara kembar Vincent, Marcus, yang tinggal di perkebunan bunga di Adelaide, ditangkap dan didakwa sebagai kaki tangan Vincent. Tes psikologis yang dilakukan oleh para ahli pada Vincent mengungkapkan bahwa para ahli percaya Vincent benar-benar seorang pembunuh berantai. Dia tidak memiliki emosi atau empati. Dia tanpa belas kasihan dan tidak terganggu, sering tertawa dan mengabaikan hal-hal saat dia berbicara. Pada Juli 2016, Vincent Stanford akhirnya mengaku bersalah atas pemerkosaan dan pembunuhan Stephanie. Saudara kembar Vincent, Marcus, yang sudah diadili terlebih dahulu, menerima putusan bersalah setelah dia mengakui telah menjual cincin Stephanie, menghancurkan bukti, dan membantu Vincent untuk menutupi kejahatannya. Would you stand up, please, Mr. Stanford? For the offence of being an accessory after the fact to the murder of Stephanie Scott, you are convicted. You are sentenced to imprisonment for a fixed term of 1 year and 3 months. The sentence is to date from the 10th of June 2015 and will expire on the 9th of September 2016. Without your plea of guilty, it would have been a sentence of 1 year and 8 months. Marcus dijatuhi hukuman 15 bulan penjara. Dia kemudian dibebaskan pada Oktober 2016. Puluhan ribu orang menandatangani petisi yang menyerukan keberatan akan keluarnya Marcus dari penjara. Setelah keluar dari penjara, Marcus tinggal bersama ibunya, tetapi tidak diketahui lagi keberadaannya setelah itu. Ayah Vincent dan Marcus mengatakan dia bingung dan ngeri dengan kejahatan Vincent. Sehari sebelum Stephanie seharusnya berulang tahun yang ke-28 tahun, Vincent Stanford dijatuhi hukuman penjara seumur hidup
karena pembunuhan dan 15 tahun untuk penyerangan seksual yang parah. Mr. Stanford, would you stand up, please? For the aggravated sexual assault and the murder of Stephanie Claire Scott, you are convicted. Both of the sentence I impose will take effect from the 8th of April 2015. For the aggravated sexual assault, you are sentenced to imprisonment for 15 years. I decline to nominate a proportion of that sentence as a non-parole period, as there is no utility in doing so. For the murder of Stephanie Scott, you are sentenced to imprisonment for life. Di pengadilan, Ibu Stephanie, Marilyn, mengatakan Vincent terlalu menyedihkan dan tidak kompeten untuk menjalani hidupnya sendiri, sehingga dia memilih untuk mengambil nyawa orang lain yang tidak berhak dia lakukan. Kita tidak akan pernah tahu apa yang Stephanie derita, tetapi untuk mengetahui bahwa dia begitu menderita terlalu sulit untuk ditanggung. Keluarga Stephanie berharap kasus seperti ini tidak terulang lagi di masa depan, dan bahwa prosedur penyaringan yang lebih ketat seharusnya diberlakukan bagi karyawan yang bekerja di lembaga publik seperti misalnya sekolah. Lebih dari setahun kemudian, ayah Stephanie, Robert, kehilangan nyawanya dalam kecelakaan ketika sebuah pohon tumbang menimpanya. Dia lalu dimakamkan di tempat yang sama dengan putrinya. Setelah kehilangan Stephanie, Aaron pindah ke Eropa untuk mencoba hidup baru dan melarikan diri dari rasa sakit yang terkait dengan New South Wales. 5 tahun setelah kehilangan Stephanie, Aaron menemukan cinta lagi dan merayakan pertunangannya dengan seorang wanita bernama Samantha. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.